sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore buat kita semua. Selamat berjumpa dalam ibadah tutup puasa bersama GPD USA. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Dan kami juga mengucapkan selamat bergabung buat seluruh pemirsa jemaat Tuhan di mana saja berada. Selamat mengikuti ibadah pada saat ini, dan kita percaya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Dan puji Tuhan, sudah hadir bersama kami yang akan memimpin ibadah ini keluarga hamba Tuhan, Pastor Jesaya dan Pastor Selvi Bangga Padang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Seterusnya acara ini saya serahkan kepada Ibu Pendeta Selvi Bangga Padang, memimpin kita dalam pujian penyembahan. Haleluya, silakan Ibu Pendeta Selvi. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kita akan sama-sama masuk dalam persekutuan kita sore hari ini. Kita mau menyembah, kita mau meninggikan Tuhan, sebab Dia Tuhan yang luar biasa baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya begitu. Dari awal sekali lagi katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali katakan, ku mau memuji Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya sekali lagi
Katakan ku mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan kau yang layak Tuhan. Oh, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Kau yang layak terima pujian. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan. Haleluya. Hallelujah. We worship you, Almighty God. We adore you, Jesus. Hallelujah. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Hallelujah. Yesus. Kami sembah Tuhan. Syukur hanya bagimu. Segala puji hormat syukur hanya bagi Engkau. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan membela kami yang ajaib. Haleluya. Kau kubu pertahanan kami Tuhan. Allah yang kami percayai. Haleluya. Yesus. Haleluya. You're the center. You're the center of everything. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya sekali lagi katakan ku mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau Tuhan yang baik. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Sore hari ini kami ada dalam persekutuan karena kami percaya firman-Mu ya Tuhan. Bahwa ketika kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami Tuhan. Dan hari ini kami percaya ada berkat Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Ada pemulihan bagi setiap kami yang lemah. Ada kekuatan bagi kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada mujizat bagi kami yang membutuhkan kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan sore hari ini di hadirat Tuhan. Hanya ada satu nama yang kami tinggikan. Engkau adalah pusat penyembahan kami Tuhan. Engkau adalah pusat pujian kami Tuhan. Hanya ada satu nama yang kami sembah sore hari ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami undang Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami.
Tuhan, lawatan-Mu menjadi setiap kami hamba-hamba Tuhan yang ada sore hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap menerima lawatan Tuhan lewat pujian penyembahan sore hari ini, kita mau sama-sama katakan pujian yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan Tuhan. Sekali lagi katakan tak berkesudahan. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan. Lagi katakan tak berkesudahan. Tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Katakan tak habis-habisnya. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Oh besar kesetiaan. Sekali lagi katakan tak habis-habisnya. Haleluya. Oh tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Oh besar kesetiaan Tuhan. Haleluya. Rahmat Tuhan tidak pernah berhenti dicurahkan bagi setiap kita hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, katakan biar segala umat memuji Tuhan. Haleluya. Biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebas. Lagi sekali lagi katakan biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebaskannya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuasa. Katakan tiada yang mustahil. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi. Katakan biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebas. Katakan oh Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Katakan tiada yang mustahil. Tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia.
Haleluya. Kita imani pujian ini bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bagi manusia mungkin mustahil, but we believe but there is nothing impossible with God. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan persiapkan hati dan kehidupan kita sore hari ini untuk menerima janji kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka hati kita mau katakan kepada Tuhan, kami haus Tuhan akan Engkau. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, kami mau datang kepada Tuhan. Seperti rusa yang dahaga merindukan aliran sungai, kami datang kepada Tuhan sore hari ini. Karena kami tahu kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan aliran-aliran sungai dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Katakan bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwa. Katakan hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku, haleluya, Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Dari awal, katakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Oh, hatiku tak tahan penuh bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Sama-sama kita mau katakan hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku, haleluya Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya
dekapan. Sekali lagi kita mau katakan Kau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi seluruh isi hatiku. Amin. Hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi, tinggal dalam dan tinggal dalam indahnya dekapan. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Sore hari ini bersama dengan hamba-hambamu, bahkan umat-umat ketebusan darahmu dimanapun mereka berada. Kami percaya hari ini adalah hari kemenangan bagi kami. Hari ini adalah hari di mana Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak buat waktu yang indah kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Dan saatnya kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengambil alih pelayanan hamba-Mu, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Setiap kebenaran firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami hidup diberkati oleh karena firman-Mu ada dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin, puji Tuhan. Selamat sore, puji Tuhan. Waktu Denver jam 4:30. Ya, kalau sore kami bersuka cita, karena waktunya sungguh sangat baik. Tapi kalau pagi hari jam 3 pagi, ya kala-kala itu orang Islam, karena orang Islam biasanya jam 4 sore, jam 4 pagi. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan saja, kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepercayaan kepada kami suami istri untuk mengambil bagian dalam pelayanan sore di GPD USA ini. Puji Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya kita semua terus diberkati oleh Tuhan. Dan segera saja, saya tidak akan berkata-kata panjang. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-40 ayat yang pertama saja. Mazmur 40. Haleluya, puji Tuhan. Ayat yang pertama firman Allah berbunyi demikian, puji Tuhan. Haleluya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Sekali lagi, Mazmur 40 ayat 1, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur dimengerti adalah sebagai kitab doa, puji-pujian, dan kesaksian dari para tokoh-tokoh iman, bagaimana menyaksikan, mengalami mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Juga Mazmur adalah sebagai satu kitab pengajaran, ya, bagaimana kita belajar kembali apa yang dialami oleh umat Tuhan di dalam perjalanan iman mereka
bersama dengan Tuhan. Khusus ayat yang kita baca, sebenarnya Mazmur ini sudah ada sebelum Daud. Cuma Daud hanya mengulang kembali karena hal yang sama juga dialami oleh Daud, puji Tuhan. Menurut ahli tafsir orang Yahudi yang sangat terkenal, Mazmur 40 ini berisi doa dan puji-pujian ketika umat Israel menyeberang Laut Teberau. Ya, saudara bisa bayangkan, kita dapat mengerti bagaimana ayat ini terbit di dalam orang-orang Israel, bagaimana mereka sangat menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Dan Daud juga mengalami hal yang sama. Ya, di dalam perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan ketika mengalami pergumulan yang hebat, dia betul-betul sangat-sangat menanti-nantikan bagaimana Tuhan menolong dan melawat dia. Nah, ketika tentara Firaun mengejar orang-orang Israel dengan kereta kuda yang sangat dahsyat, dalam kondisi kritis, dalam kondisi yang sangat-sangat menegangkan, di belakang tentara, di depan Laut Teberau, dan tidak ada jalan orang-orang Israel untuk lari dari pergumulan yang ada. Itu sebabnya di dalam ayat yang kedua kita baca tadi, ya, dikatakan bahwa aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana dalam kondisi yang sangat-sangat begitu memprihatinkan, orang-orang Israel diperhadapkan dengan satu pergumulan yang sangat hebat. Di sini dikatakan bahwa mereka sangat-sangat menanti-nantikan Tuhan. Kenapa demikian? Karena mereka sangat membutuhkan pertolongan. Mereka sangat membutuhkan jawaban. Saudara, seringkali kita hadapi hal yang sama dalam kehidupan kita. Ketika kita menengok ke belakang perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, terkadang ada satu pergumulan yang sangat hebat melanda kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi satu kerinduan gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan di dalam segala apa yang dihadapi. Mereka sangat-sangat menanti-nantikan Tuhan. Dan saya katakan kepada jemaat setiap kali kami beribadah, biarlah setiap ibadah kita, setiap perjumpaan kita dengan Tuhan di kamar, kita berdoa dengan Tuhan, kita memiliki satu esensi ibadah kita, yaitu merindukan Tuhan. Yaitu merindukan hadirat Tuhan. Merindukan lawatan Tuhan. Karena dengan kerinduan inilah saudara, sebentar kita akan dapatkan jawabannya. Bagaimana Tuhan melihat kondisi hati kita. Bagaimana kerinduan itu yang amat sangat dinanti-nantikan orang-orang Israel ketika mengalami satu pergumulan yang hebat. Dan Tuhan datang menolong mereka. Saudara, satu kali waktu saya ada di perjalanan saya misi di Indonesia. Kami ada di hulu sungai Kapuas. Kami beribadah di salah satu gereja hamba Tuhan di sana. Saya masih ingat sekali ketika kami datang hari Sabtu, Minggu pagi kami beribadah. Hamba Tuhan ini hanya punya jemaat kurang lebih lima orang ya. Jadi ada 3 remaja, putra dan putri, dan 2 anak sekolah minggu. Sementara kami ibadah, saya lihat ada 2 remaja putri. Dia setiap ibadah, sementara menyanyikan pujian, dia menangis sangat terseduh-seduh. Ternyata di balik itu semua, saya dapatkan bahwa kedua remaja putra ini sangat merindu-rindukan bagaimana orang tuanya, khususnya papanya, yang sangat menderita. Ya, selama 1 bulan hanya tinggal di rumah, tidak berani keluar rumah, karena mengalami satu intimidasi kuasa kegelapan yang amat sangat. Sehingga bisa dibayangkan 1 bulan tidak keluar rumah. Dia punya kondisi badannya, dia punya kesehatannya sangat-sangat terganggu. Dan ketika selesai ibadah, kami diajak oleh gembala dan kedua putrinya remaja ini untuk datang ke rumahnya untuk kami doakan. Dan saudara, sementara kami berdoa, itu 2 remaja putri ini dari bapak ini, dia menangis amat sangat. Dia memohon Tuhan kiranya datang menolong orang tuanya ini. Haleluya. Dan setelah kami mendoakan, kami lanjutkan perjalanan kami seterusnya. Namun setelah kami pulang, rencana kami akan kembali ke Palangkaraya. Kami singgah lagi kembali ke rumah hamba Tuhan ini dan kami jumpa dengan kedua putri ini. Nah, yang saya kagetnya saudara, sementara saya rencana mau pulang naik ke mobil,
tiba-tiba ada seseorang dia ketuk-ketuk mobil kami untuk kami, ya, ketuk-ketuk mobil kami. Kami pikir siapa, ternyata bapak itu yang sudah 1 bulan tidak keluar rumah, namun dia berani, dia melangkahkan dengan imannya, ya, dia ketuk-ketuk mobil kami dan dia bilang, kata bahwa Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pastor, terima kasih. Saya bilang jangan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong, menjawab kerinduan hati dari kedua remaja putri ini sehingga orang tuanya dapat ditolong, diberkati oleh, dilawat oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segera saja kita masuk di dalam apa yang terjadi sesungguhnya dalam kondisi panik ketika orang-orang Israel dia mengalami satu pergumulan, dikejar-kejar oleh orang Mesir, tentara Mesir yang hebat itu. Segera saja kita baca di dalam Keluaran 14 ayat ke-13. Puji Tuhan. Dia bilang begini firman Tuhan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Coba saudara bayangkan peristiwa yang sangat menegangkan ini. Dalam kondisi demikian, mereka berharap Musa mencoba menenangkan hati orang Israel yang sudah gelisah. Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkat, mengulur tangannya ke atas laut untuk membelah airnya. Nah, saudara, menurut kitab Talmud, salah satu kitab kepercayaan orang-orang Yahudi, karena orang Israel juga memiliki banyak kitab, dan salah satunya adalah kitab Talmud yang berisi kisah-kisah umat yang tidak tercatat di dalam perjanjian lama. Dalam kitab Talmud dituliskan di sana bahwa saat Musa mengangkat tongkat, ya, membelah air itu, tidak terjadi apa-apa. Mereka mulai panik. Lalu Harun berkata, ya, dikatakan bahwa daripada kita mati oleh orang Mesir di belakang kita, lebih baik kita masuk ke laut, mati karena perintah Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi ketika mereka mulai masuk ke laut, menginjakkan kakinya ke pinggir laut itu. Saat itulah laut terbelah. Laut terbelah menjadi 2. Laut menjadi kering kerontang. Saudara, yang saya mau berikan di sini adalah bahwa deklarasi iman itu penting. Namun ketika tidak ada tindakan iman, maka semuanya itu sia-sia. Ketika orang Israel dia bertindak dengan iman, dia langkahkan kakinya menuju ke pinggiran laut, maka di sanalah mulai terjadi mujizat. Ini luar biasa, saudara. Iman tanpa perbuatan, semuanya sia-sia. Itu sebabnya penting sekali kita mau belajar di sini tentang kisah bagaimana Daud, dia menanti-nantikan Tuhan. Dan ketika dalam penantiannya itu, dia deklarasikan imannya kepada Tuhan. Dan dia mulai melangkah dengan iman. Saudara ingat ketika perempuan Sunem 12 tahun menderita pendarahan, dia berkata dengan imannya, kalau saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Itu pernyataan iman. Tapi ketika diikuti dengan tindakan dari perempuan Sunem ini, dia berjalan merangkak dengan segala upayanya, dayanya, ya, pengorbanannya yang luar biasa hebatnya. Ya, dia menjamah jubah Yesus di tengah-tengah orang banyak. Di sanalah terjadi mujizat yang luar biasa. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang Daud ini begitu banyak menjadi satu inspirasi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan yang hebat, yang luar biasa, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menolong kehidupan kita. Kita sudah dengarkan khotbah renungan firman Tuhan pagi hari, bahwa hidup kita hanya anugerah. Hidup kita hanya oleh karena bagaimana Yesus telah menderita. Itu sebabnya kita hanya hidup oleh karena iman. Kita hanya hidup oleh karena percaya kita. Kita hanya hidup karena kita menanti-nantikan, merindukan Tuhan untuk selalu hadir di dalam kehidupan kita.
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesaya 40 ayat yang ke-31. Firman Tuhan menuliskan di sana. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, umat-umat ketebusan Tuhan. Di dalam perjalanan kita di dunia ini, luar biasa banyak sekali pergumulan hidup. Hari-hari ini tidak mudah. Tapi kita percaya bahwa hidup kita karena iman. Hidup kita hanya dapat menanti-nantikan bagaimana Tuhan selalu datang menolong kehidupan kita. Itu sebabnya pemazmur tadi mengatakan bahwa aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Dalam perjamuan lama dikatakan bahwa ia melawat aku dan ia mendengar seruan doa hatiku. Saudara, ini bukan rumus, ini bukan teori, tetapi peristiwa iman yang dialami oleh Daud dan juga orang-orang Israel ketika mereka lari dari tanah Mesir dan Tuhan menolong mereka. Saya percaya kita semua mengalami pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa jerih lelah kita dalam pelayanan kita bersama dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Apa yang kita buat, apa yang kita deklarasikan iman kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan melihat bagaimana sikap iman kita, tindakan iman kita. Itulah yang akan menentukan bagaimana Tuhan akan selalu memberkati penghidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau tutup dengan satu buah kisah kesaksian. Ya, bagaimana dalam pelayanan kami suami istri, kurang lebih hampir 15 tahun kami ada di kota Denver, Colorado. Ada begitu banyak hal-hal yang kami jumpai, bagaimana pertolongan Tuhan selalu menjadi andalan kami. Setiap kali ada pergumulan, kami dapat menanti-nantikan Tuhan, bagaimana cara Tuhan akan menolong, bagaimana cara Tuhan akan menolong kami, memberkati kami. Satu ketika bahwa ada kami punya jemaat senior, salah satu jemaat yang cukup menopang pelayan kami. Tiba-tiba satu keluarga ini dia keluar. Ya, di situ kami suami istri, namanya dalam baru-baru kami pelayanan, kami agak sedikit shock ya. Ya, kami mulai berpikir bagaimana ini ya untuk kedepannya dalam penopang biaya dana. Namun luar biasanya Tuhan, saudara. Pada saat itu ada seorang ibu, dia tinggal di Fort Collins 1 jam dari tempat kami ibadah. Ya, setiap kali ya dia datang beribadah, entah juga saya kenal ada dia punya saudaranya ada di Belanda. Dan dia katakan bahwa saya punya adik ada di Fort Collins dan dia telepon untuk supaya dia bisa datang berkunjung beribadah. Ini ibu ini hanya cuma 7 kali datang beribadah. Ya, setiap kali datang beribadah, dia selalu selipkan cek di saya punya jas, ya. Dan beberapa kali itu dia datang beribadah 6 kali, dia selalu selipkan itu cek, saudara. Ya, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan pada waktu itu, tapi luar biasa Tuhan. Saya lihat dia punya cara bekerja. Ya, setiap cek yang saya lihat bagaimana itu, wah terkumpul cukup juga untuk kami satu keluarga pulang ke Indonesia vacation. Saya bingung justru dalam kondisi yang tidak mungkin. Karena satu keluarga yang kami punya senior jemaat ini tinggalkan begitu saja. Namun Tuhan kirim penghiburan yang luar biasa bagi kami suami istri dan anak-anak. Nah, itu sebabnya begitu banyak orang berkata, kok bisa? Bagaimana mungkin itu? Tapi itulah saya mau saksikan bahwa ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita duduk di hadirat Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menjenguk kita, mendengar kita teriak kita minta tolong, dan Dia akan melawat kita, dan Dia akan mendengar penghidupan pergumulan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini mari ya kita tetap terus selalu ada di hadirat Tuhan,
tetap selalu andalkan Tuhan. Kami percaya kami sudah lama menanti-nantikan untuk berfellowship dengan hamba-hamba Tuhan, dan kurang lebih hampir 2 bulan ini kami boleh suami istri kami, puji Tuhan, boleh bergabung dan mengikuti persekutuan yang ada bersama-sama dengan gembala-gembala di GPDSE, dan kami sangat diberkati oleh persekutuan ini. Itu sebabnya terima kasih. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan tetap terus meneguhkan, menguatkan kehidupan kita untuk tetap terus selalu maju bersama dengan Tuhan, mendeklarasikan iman kita dan melakukan tindakan iman kita, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menyertai, memberkati kehidupan kita. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada operator yang ada, host. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita. Hati baru, ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalam. Sekali lagi katakan, beriku hati baru. Haleluya, beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan rohmu. Jaga hadiratmu, jangan sukacita keselamatanku, jangan Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita dengan kasih Kristus. Saya minta kesediaan nanti Bu Gembala Selvi Tasik bawa kita di dalam doa. Haleluya. Jauh dari sukacita keselamatanku, jangan hilang dari. Haleluya, 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 terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur di sore hari ini ya Tuhan, kalau kami boleh dilawat oleh firman Tuhan. Engkau boleh pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Hamba-hamba Tuhan GPD USA, bahkan semua pemirsa yang mengikuti dari
media. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh diberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan sore hari ini, menjadi kekuatan bagi kami di hari-hari yang semakin dunia yang semakin jahat ini, hari-hari yang semakin sukar ini ya Tuhan. Kami perlu untuk duduk diam di kaki Tuhan, menanti-nantikan Tuhan di dalam setiap pergumulan kami, supaya kami tidak sibuk dengan urusan kami masing-masing, tetapi kami belajar untuk duduk di kaki Tuhan, diam menanti-nantikan lawatan Tuhan. Karena hanya daripada mula datang keselamatan kami. Tuhan, daripada mula datang pertolongan bagi kami ya Tuhan. Engkau Allah memperhatikan hidup kami. Engkau peduli atas segala pergumulan kami. Engkau tahu apa yang kami hadapi, apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Ketika kami menanti-nantikan Tuhan dengan berharap penuh kepada Tuhan, maka kami percaya Engkau akan menjenguk kami, bahkan Engkau akan mengulurkan tangan-Mu untuk menolong kami dalam setiap pergumulan kami. Tuhan, kami mau selalu menaruh harap kami kepada Tuhan. Kami mau selalu tinggal dalam iman, percaya kami kepada Tuhan. Duduk diam menantikan Engkau, percaya kepada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat, percaya kepada pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya, percaya akan keajaiban Tuhan yang tidak ada satu perkara pun yang sukar, bahkan mustahil bagi Engkau. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Tuhan kami yang ajaib dan heran perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, biar Engkau selalu meneguhkan hati kami untuk terus berharap, untuk terus setia, untuk terus mengandalkan Engkau, dan terus tinggal di dalam pengharapan, menanti-nantikan pertolongan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, seraya kami berdoa Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah jadi saluran berkat bagi kami sore hari ini. Suami istri yang melayani di kota Denver ya Tuhan, Engkau yang tempatkan mereka, bahkan sekeluarga mereka. Tuhan, Engkau pakai mereka lebih heran lagi. Ada banyak jiwa yang perlu dijangkau di kota Denver. Ada banyak jiwa yang perlu dimenangkan di sana dan membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, biar Engkau memakai kedua hamba-Mu, keluarga ini, untuk pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ada di sana, sehingga semakin banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan sorga. Berkati penggembalaan mereka, jemaat-jemaat yang dilayani, semua apa yang menjadi keperluan gereja-Mu Tuhan, Engkau memberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan, bahkan hamba berdoa bagi kami semua yang hadir pada sore hari ini, hamba-hamba Tuhan dari GPDI USA, di tempat kami masing-masing yang Engkau percayakan, di mana Engkau tempatkan untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang Engkau percayakan bagi kami. Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami masing-masing. Kekuatan daripada Tuhan sajalah yang menjadi bagian kami, sehingga kami tetap kuat dan terus kuat dalam melayani Engkau dan melayani jiwa-jiwa yang Engkau percayakan. Biar Engkau teguhkan terus hati kami untuk terus berharap dan memandang kepada Tuhan. Situasi apapun juga yang ada sekeliling kami, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, baik bagi kehidupan sehari-hari, rumah tangga maupun pelayanan, tantangan-tantangan yang kami hadapi, kami mau berserah penuh kepada Tuhan saja, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan majikan kami. Kami percaya ya Tuhan, kekuatan daripada Tuhan yang akan senantiasa menjadi bagian kami, yang memampukan kami untuk terus berdiri melayani Engkau, terus berjalan bersama Tuhan, dan terus Tuhan melakukan amanat agung Tuhan, melayani Engkau, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar kehidupan kami berbau harum bagi dunia ini ya Tuhan Yesus, membawa keharuman Kristus, menjadi berkat, membawa terang, menjadi garam, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mulai dari Bapak Ketua sampai seluruh pengurus yang ada, diberkati Tuhan senantiasa. Rencana-rencana ya Tuhan, pelayanan-pelayanan GPDUSA kami taruh di dalam tangan Tuhan. Pelayanan ibadah Paskah yang akan diadakan melalui Zoom tanggal 19 nanti, kami juga taruh semua di dalam tangan Tuhan. Yang bertugas mulai dari youth yang akan memimpin
memimpin acara pujian penyembahan, sampai hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai dan urapi semua, biar kami semua melayani dengan kekuatan daripada Tuhan saja. Hikmat dan pengurapan Allah bertambah dan penuh atas semua hamba-hambamu yang akan melayani di ibadah Paskah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami juga berdoa bagi rencana family retreat yang akan kami adakan pada bulan Juni. Tuhan, biar kiranya semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja, dan di sana ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibadah retreat ini akan menjadi Tuhan sarana untuk lebih mempererat tali kasih di antara keluarga hamba-hamba Tuhan di GPD USA, sehingga kami boleh saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain ya Tuhan, di dalam doa dan bergandengan tangan melebarkan kerajaan sorga di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ibadah-ibadah GPD USA setiap Jumat pagi yang dilaksanakan, bahkan setiap awal bulan yang diadakan pagi dan sore ini, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Biar ibadah ini akan terus menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa. Ada banyak jiwa boleh dikuatkan melalui ibadah ini yang akan menjangkau kemana-mana Tuhan, di berbagai negara sampai ke Indonesia. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa bagi ibadah minggu yang akan kami laksanakan di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa biar pengurapan dan hadirat Tuhan melawat setiap kami di dalam setiap ibadah yang kami kerjakan. Kami hanya berserah kepada hikmat dan pewahyuan Tuhan saja. Oh, biar kiranya Engkau yang memberikan hikmat dan pewahyuan baru bagi kami hamba-hambamu untuk memberitakan kebenaran yang datang daripada Tuhan, untuk memberi jadi kekuatan bagi jemaat dan membawa jemaat semakin lebih dekat kepada Tuhan dan mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan, berdoa bagi negara ini di mana kami tinggal, biar terus diberkati Tuhan, mulai dari presiden, senator, bahkan seluruh sampai ke negara-negara bagian. Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Bahkan kami juga teringat berdoa bagi negara tanah air kami Indonesia, biar juga terus diberkati Tuhan, presiden sampai gubernur dan kepala daerah di wilayah masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati. Pulihkan Tuhan Yesus Indonesia, biar Indonesia boleh jadi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, kita bersyukur kepada Maha Besar Tuhan Kepala Gereja yang sudah menolong ibadah kita sejak pagi sampai malam hari ini, sudah berjalan semua dengan pertolongan Tuhan. Dan terima kasih saya mengucapkan kepada semua hamba-hamba Tuhan yang sudah bergabung dalam Zoom ini sejak pagi sampai malam hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ketua yang sudah memimpin ibadah tadi pagi, yang sudah membawakan firman Tuhan. Dan terima kasih kepada keluarga hamba Tuhan, Pastor Yesaya dan Pastor Selvi Bangga Padang yang sudah melayani pada malam hari ini. Tuhan terus pakai dengan luar biasa. Rekan-rekan hamba Tuhan juga yang sudah berdoa pada sepanjang hari ini. Kita percaya kita semua menerima berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan dalam ibadah, doa, dan puasa kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, para pemirsa di mana saja berada, yang sudah bergabung di saat ibadah ini berlangsung maupun akan mengikuti ibadah ini sesudah ibadah ini selesai. Kita percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Sampai ketemu lagi pada hari Jumat yang akan datang. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat melayani di gereja masing-masing pada hari Minggu yang akan kita jalani di Minggu Berjanji. Puji Tuhan. Seterusnya acara ini saya serahkan kepada Bapak Ketua, Pastor Charles Tulena. Silakan Om Charles. Puji Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi, menjadi kekuatan baru lagi kita mengiring dan melayani Tuhan. Doa penutup dan doa berkat nanti Bapak Pendeta Albertiko Alu akan menyampaikannya.
Haleluya. Haleluya. Glory bagi Puji nama Tuhan. Kembali Tuhan, Haleluya. kami menghadap hadirat-Mu yang maha kudus. Setelah kami menyelesaikan Amin. doa puasa kami hari ini, yang mengikuti dan yang tidak mengikuti, kami yakin Tuhan, doa kami tidak sia-sia. Amin. Doa kami didengar oleh Tuhan. Haleluya. Sebagaimana firman-Mu yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya semua kami hari ini mendapat pertolongan Tuhan. Amin. Doa kami semua didengar Tuhan. Haleluya. Dan mujizat akan terjadi di saat kami melangkah. Amin. Kami percaya apa yang sudah menjadi pergumulan kami GPD USA ini, Tuhan sudah tolong dan Tuhan sudah buka jalan semua. Terima kasih. Demikian juga kami bersyukur Tuhan, dari permulaan sampai pada tamatnya ibadah ini, Tuhan sudah menyertai dengan kuat kuasa-Mu. Baik yang memimpin puji-pujian, bahkan khususnya bagi hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai hari ini, menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan segera tutup ibadah, doa, puasa kami hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan dan kita akan menerima berkat. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa yang bertakhta di tempat yang maha tinggi. Cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kita semua. Bahkan kekasih jiwa-jiwa kita. Dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan, kemenangan datang pada kemenangan oleh Allah Roh Kudus hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai menjemput kita semua. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.